Kalian pasti tahu Bali sebagai surga dunia, pulau dewata yang indah. Tapi, tahukah kalian kalau di balik keindahannya, Bali menyimpan kisah perjuangan yang luar biasa heroik? Ini bukan cuma satu pertempuran, tapi serangkaian perang panjang melawan kolonialisme Belanda yang dikenal sebagai Perang Bali. Yuk, kita selami lebih dalam sejarah yang jarang diceritakan ini. Semuanya berawal dari sebuah tradisi kuno di Bali yang disebut hak tawan karang. Begini, kalau ada kapal karam di perairan sebuah kerajaan Bali, maka seluruh isi kapal itu, termasuk awaknya, menjadi hak milik raja setempat. Bagi orang Bali, ini adalah hukum adat yang sakral. Tapi bagi Belanda, yang saat itu lagi gencar-gencarnya memperluas kekuasaan dagangnya, ini adalah perompakan yang merugikan. Belanda melihat hak tawan karang sebagai penghalang besar. Mereka berkali-kali mencoba bernegosiasi dengan raja-raja Bali untuk menghapuskan hukum ini. Beberapa kerajaan kecil setuju, tapi kerajaan-kerajaan besar seperti Buleleng dan Karangasem menolaknya mentah-mentah. Bagi mereka, ini bukan cuma soal harta, tapi soal kedaulatan dan harga diri. Ketegangan memuncak pada tahun ke-1844. Sebuah kapal Belanda karam di perairan Buleleng, dan Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Med Karangasem, bersama patihnya yang legendaris, I Gusti Ketut Jelantik, menerapkan hak tawan karang. Belanda murka, mereka mengirim ultimatum, hapuskan tawan karang dan akui kedaulatan Belanda, atau perang. I Gusti Ketut Jelantik memberikan jawaban yang ikonik. Ia berkata, selama aku hidup, aku tidak akan pernah mengakui kekuasaan Belanda di tanah ini. Hukum tawan karang adalah warisan leluhur yang harus kami pertahankan. Jawaban ini adalah genderang perang. Maka, pada tahun 1846, dimulailah Perang Bali Pertama, atau sering disebut Perang Jagaraga. Pasukan Belanda dengan persenjataan modern mendarat di Buleleng. Mereka pikir akan mudah menaklukkan Bali, tapi mereka salah besar. Di bawah komando I Gusti Ketut Jelantik, rakyat Bali bertempur dengan gagah berani menggunakan sistem pertahanan supit urang, atau capit udang. Benteng Jagaraga yang mereka bangun begitu kokoh dan strategis. Belanda kewalahan dan akhirnya terpaksa mundur. Ini adalah kemenangan besar yang memalukan bagi Belanda. Tapi Belanda tidak menyerah. 2 tahun kemudian, pada 1848, mereka kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar untuk Perang Bali Kedua. Lagi-lagi, pertempuran sengit terjadi di Jagaraga. Dan lagi-lagi, berkat semangat juang dan taktik cerdik Patih Jelantik, Belanda berhasil dipukul mundur untuk kedua kalinya. Kemenangan ini mengguncang Hindia Belanda. Belanda benar-benar marah. Mereka merasa dipermalukan. Setahun kemudian, pada 1849, mereka melancarkan ekspedisi ketiga dengan kekuatan terbesar yang pernah mereka kerahkan di Nusantara saat itu. Kali ini, mereka menyerang dari dua sisi, darat dan laut. Pertempuran di Jagaraga berlangsung sangat brutal. Meskipun para pejuang Bali bertempur sampai titik darah penghabisan, kekuatan yang tidak seimbang membuat benteng Jagaraga akhirnya jatuh. I Gusti Ketut Jelantik dan Raja Buleleng terpaksa mundur ke Karangasem untuk menyusun kembali kekuatan. Tapi naas, dalam pengejaran, pahlawan besar Bali, I Gusti Ketut Jelantik, gugur. Kehilangan sosok pemimpin karismatik ini menjadi pukulan telak bagi perlawanan Bali Utara. Belanda pun berhasil menguasai Buleleng dan Jembrana. Setelah 3 perang ini, Bali Utara jatuh ke tangan Belanda. Tapi Bali Selatan, seperti Badung, Klungkung, dan Gianyar, masih merdeka. Selama lebih dari setengah abad, ada semacam gencatan senjata yang canggung. Belanda fokus mengurus wilayah lain. Sementara kerajaan-kerajaan di Bali Selatan tetap menjalankan tradisi mereka, termasuk tawan karang. Hingga akhirnya, pada tahun 1904, sebuah kapal dagang bernama Sri Komala kandas di pantai Sanur, wilayah kerajaan Badung. Raja Badung menerapkan hak tawan karang. Belanda melihat ini sebagai kesempatan emas yang mereka tunggu-tunggu untuk menaklukkan seluruh Bali. Belanda menuntut ganti rugi yang jumlahnya sangat besar. Raja Badung menolak, negosiasi gagal, dan pada tahun 1906, Belanda mengirimkan armada perangnya untuk menyerang Denpasar, ibu kota kerajaan Badung. Disinilah terjadi salah satu peristiwa paling tragis dan heroik dalam sejarah Indonesia, Puputan Badung. Puputan adalah tradisi perang sampai mati. Daripada menyerah dan hidup dalam penjajahan, raja, keluarga kerajaan, para pendeta, dan ribuan rakyatnya memilih untuk gugur secara terhormat. Bayangkan pemandangannya, ribuan orang berpakaian putih-putih, membawa keris dan tombak, berjalan dengan tenang dan gagah berani langsung ke arah moncong senapan dan meriam Belanda. Mereka tidak menyerang secara membabi buta, mereka berjalan menuju kematian yang terhormat. Suara tembakan Belanda memecah keheningan, dan satu persatu, para pejuang itu gugur.
Raja I Gusti Ngurah Met Agung sendiri memimpin prosesi ini dan tewas di barisan terdepan. Dunia terkejut melihat berita dan foto-foto pembantaian ini. Puputan Badung adalah simbol perlawanan total terhadap penjajahan. Kisah heroik ini tidak berhenti di sana. 2 tahun kemudian, pada tahun 1908, giliran Kerajaan Klungkung, kerajaan tertua dan paling dihormati di Bali, yang menghadapi nasib serupa. Belanda menggunakan isu sepele untuk memprovokasi perang. Raja Klungkung, Dewa Agung Jambe II menolak untuk tunduk. Maka, terjadilah puputan Klungkung. Sama seperti di Badung, sang raja beserta seluruh pengikut setianya memilih jalan puputan. Mereka bertempur hingga orang terakhir di depan gerbang istana mereka di Semarapura. Dengan jatuhnya Klungkung, maka secara resmi seluruh Bali berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Perang Bali dan puputan bukanlah kisah kekalahan. Ini adalah kisah tentang harga diri, kedaulatan, dan keberanian yang tak tertandingi. Para pahlawan seperti I Gusti Ketut Jelantik, I Gusti Ngurah Met Agung, dan Dewa Agung Jambe kedua menunjukkan pada dunia bahwa ada hal yang lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri, yaitu kemerdekaan dan kehormatan. Kisah mereka adalah warisan abadi yang membentuk karakter Bali hingga hari ini. Jadi, saat kita menikmati keindahan Bali, mari kita ingat juga semangat juang para leluhur mereka yang rela mengorbankan segalanya demi tanah air tercinta. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang sejarah bangsa kita yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.